kita kedatangan bintang tamu dari komunitas ya. Komunitas siapa? Epic Bandung. Oke. Slogannya apa? Toge terus. Ini komunitas Epic Bandung ya di. Yang jelas sepedanya Pikes ya. Pikes. Elemen, produk elemen ya. Iya. Oke, produk elemen. Kita akan ngebahas kupas tuntas tentang Epic ya. Ya. Mari ini satu-satu dong, kenalin dulu. Nah, ini siapa? Ini siapa? Oke, assalamualaikum, selamat pagi. Nama saya Tetep Sudirman. Sering sebut sama anak-anak buat tetep. Buat tetep ya. Senior. Karena rambutnya udah putih. Oh iya. Nah itu bleaching. Bleaching. Oke. Yang paling cantik siapa yang paling cantik? Assalamualaikum, nama saya Yeni. Sering sebutnya Bunda Yeni ya. Oke. Sebelahnya Assalamualaikum. Nama saya Yani. Om Yani. Senior juga. Senior juga. Kali ini seleb baik Bandung. Siapa yang nggak kenal sama dia? Siapa ini? Jaya. Jaya. Dinpik. Dinpik. Apa sih Dinpik? Wahyudin Epic. Nama baru. Dinpik. Kenapa kalau karena kita spesial datengin teman-teman Epic Cyclist Bandung karena mereka bakal ada event second anniversary nanti di bulan Juni. Kita bakal ngobrol-ngobrol. Sebelumnya kita ngobrol-ngobrol dulu tentang komunitasnya nih. Tanggal berapa nih nanti? Siapa yang mau nyeritain nih? Yang mau nyeritain awal terbentuknya Epic Cyclist? Bapak sesep lah. Mungkin dari senior ya. Oke. Senior aja senior. Jadi ceritanya sederhana dulu tuh waktu ulang tahunnya tanggal 12 Desember. Sebenarnya Tanggal 12 Desember. Itu ceritanya ya kami berdua sama ini Dinpik ini. Dinpik. Ceritanya dulu udah disebut Dinpik. belum. Itu mah Lord yang ngomong kan kalau saya mah mengenalnya sebagai Mang Din. Mandin. Jadi sebelum terbentuk Epic saya sama Mang Din juga sudah lama bersepeda, cukup lama lah sepeda kemana-mana gitu bareng-bareng. Nah waktu itu berdua ngomong kayaknya asik juga ya bikin komunitas sepeda Pikes, elemen Pikes gitu. Dari dulu udah pakai Pikes. Udah, enggak sebelumnya yang lain lah, yang lain. Ya, merek lain lah. Dua lipatan. Muncul ide bikin komunitas, berarti kan udah punya sepeda Pikesnya. Ya karena di Bandung juga baru pertama kali kebetulan saya langsung dari distributornya dikasih. Oh. Ya bukan di endorse juga sih, kalau di endorse mah dikasih ya wah ya. Tapi kita Mencoba. ya di Bandung disebutlah komunitas pertama yang dapat Pikesnya gitu. Ya jadi Mang Din itu sebagai yang dapat ngetes Pikes pertama, terus saya ngajakin, wah kayaknya enak nih wah, ayolah kita cobain. Saat itu langsung tercetus, bikin aja komunitas namanya Epic Cyclist Bandung. Berarti tahun berapa itu keluar si Pikes itu? Sekitar 2019 ya, Wak. Tapi itu bulan apa? Belinya apa? Pas keluar Pas keluar. Desember lah itulah. Karena sebelum elemen Pikes kan ada merek-merek 3 lipatan Ya. sebelum itu. Iya. Produk lokal juga, cuman bukan elemen Pikes. Kenapa Mandin terpilih buat nyobain Pikes sama elemen? Wah nggak tahu, mungkin lihat dari, padahal IG saya belum main IG sih. Ternyata tahu nggak dari mana? Nggak tahu. Hah? Sepertinya track record kayaknya, ada bocoran. Gak mungkin elemen tidak mencari tahu ya. Ya. Asal ngasih produk kan pasti cari tahu dulu. Sepertinya dari big data itu. Big data, betul. Sekarang lagi musim big data. Iya betul. Nggak boleh dibuka. Berarti salah satu orang yang beruntung, Mandin ya. Alhamdulillah. Berarti waktu elemen ngeluarin Pikes itu kan pertama langsung dicoba di Bandung oleh Mandin. Ya kalau buat di Bandung, kebetulan saya yang kebagian buat pegangnya lah. Keren ya. Kenapa nggak WTT waktu itu? Ya kenapa? Kan Mandin dulu. Berarti keren Mandin daripada WTT. Buat tetep lebih senior. Iya. Terus kelanjutannya Terusin, gimana tuh? terusin, Pas kenal sama Mang Din, apa bukan kenal, apa sepedaan bareng sama Mang Din, gimana tuh? Yang kelanjutan tadi. Ya waktu itu kan karena saya sering nongkrong sama Mang Din ya, di bengkel Mang Din, dia cerita, wah ini kayaknya enak nih
sepeda lipatan simple gitu kan ya. Waktu itu kan memang gandrungnya sepeda lipatan 3 itu karena apa? Simpelnya gitu. Ya. Dibawa kemana-mana gampang lah gitu misalnya. Nah, kalau yang lain kan agak gede gitu ya. Ini simple dan enak ya, dicoba juga enak gitu. Waktu itu ya test drive yang jauh sama Mang Din juga. Waktu itu Tour de Borobudur. Dari Colomadu Solo ke Borobudur. Bareng tuh sama Pak Gubernur Ganjar. Oh, wadah teh itu dikasih juga. Ikut. Sepedanya dikasih sama Enggak. Beli. Saya beli. Beli edisi merah putih. Edisi merah putih. Agustus berarti. Agustus, iya. Tahun 2019. Agustus sudah ngobrol-ngobrol segala macam. Pas Desember Mang Din kita dirikan Epic Bandung. Nah, waktu itu saya pas berdua aja. Berarti masih sedikit waktu itu yang pakai pikus? Ya, jadi Hitung ada jari lah. konsumen saya beberapa yang udah beli, cuman belum terbentuk komunitas. Nah, Konsumen saya maksudnya gimana? Eh, Yang punya elemen? bukan. Oh, Jadi saya punya usaha kecil. jadi UMKM. Nanti sebagai bengkel, mekanik gitu. Kalau teman-teman yang di Bandung kalau nyari bengkel, yang Mang Din lah the best. Iya. Ya. Jadi waktu itu udah mau mendirikan, pas kebetulan nasional tuh sudah ada Epic Cyclist ID. Saya langsung kontak. Kebetulan juga udah kenal juga saya sama Mang Din, sama orang-orang di pusat udah kenal. Om, saya bikin komunitas Epic Bandung. Ya, silakan. Itu Bandung yang keberapa setelah pusat? Kurang tahu ya, Oh, kurang tahu ya. Tapi Jadi- awal-awal juga lah ya. Ya termasuk awal. Termasuk awal lah gitu. Dari kalau nggak salah Jakarta ya, Wak? Jakarta, Jogja, Depok, Jogja, ya, Palembang lah, mungkin juga Palembang, cukup. Surabaya. Kota-kota besar lah ya. Kota-kota besar lah gitu ya. Perwakilannya masing-masing. Udah berapa kota tuh? Wah, banyak ya, banyak lah. Indonesia ya? Sekarang Hampir. hampir Ya mungkin yang belum ada Papua kali ya. Coba aja bener dihitung. Nanti lo IG-nya komplit, kontak Cok. si Boas, suruh pakai Epic ya. Ade. Dia pensiun mau sepedahan katanya. Dia tiba-tiba punya ide tercetus. Ya. Mungkin ayo kita buat komunitas. Ya. Lanjut dapat anggota itu gimana? Nah, kalau anggota gini, kalau nggak itu, saya sama Mang Din kan memang sering sepedaan kemana-mana ketemu. Ini sepeda apa? Oh, Pikes. Apa ini produk elemen? Kayaknya seru juga. Ayo kan tuh kalau mau, nanti kita lihat sampelnya segala macam. Ya udah, mereka dari mulut ke mulut. Jadi satu dari mulut ke mulut. Ya. Saya waktu itu juga bikin IG, ada yang nge-DM, Om saya di Bandung, pengen dong ikut kesini, sok aja buka, bikinlah WAG, dari sana udah muncul. Oh, berarti rata-rata anggota Epic Bandung tuh karena lihat ini produk baru beli Epic masuk komunitas atau emang dia udah punya Pikes nih? Sebagian sih Sebagian. ada yang beli dulu baru lihat ada komunitasnya. Ada yang lihat komunitas dulu, Cigeno menarik ya. Menarik. Ini aja coba. Jadi marketing apa ya? Termasuk Om Yani sesepuh sama Bunda itu juga nge-DM, Om saya pengen ikut komunitas, mangga. Nah waktu itu kita prinsipnya tidak mewajibkan untuk harus sepeda Pikes elemen, enggak. Om saya mau ikutan Om, tapi nggak ada sepeda elemennya, sepeda MTB, gaskes. Gitu. Saya sama Mang Din prinsipnya tidak alergi terhadap Merek. merek. Ya. Nah nanti lama-lama kalau udah ikut mereka juga kayaknya tertarik, mereka beli. Iyalah, masa udah 1 tahun ikut komunitas sepedanya nggak Pikes ya? Kira-kira begitulah Lon. Jadi udah berapa tahun sekarang Epic? Ini 2 tahun lebih lah artinya, kan Desember tanggal 12. 2019. Kita ini Enip tanggal 11 tuh, mohon maaf diundur karena apa kan situasi pandemi ya. Kita situasinya paling aman gitu. Ya. Karena kalau sudah aman kan semuanya bisa ikut bareng-bareng. Karena diundur-undur tuh karena itu aja sih, bukan. Jadi karena- sebenarnya usia Epic Bandung tuh 2 running. 2 running. 2 tahun running. 2 running. Oh, ini udah tahun running. Menuju 3. Sebenarnya mau 3. Mau 3. Cuman karena pandemi yang ulang tahun sebelumnya nggak diadain. Makanya kemarin juga ulang tahunnya yang 1,5 ya. 1,5, betul. Nggak selalu bulat ya. Betul. Nggak selalu bulat. Epic Ya. Bandung. Agak tanggung dikit gitu Ya. ya. Si game aja boleh diundur. Betul. Kita mah nggak mau mainstream yang pas-pas lah, makanya mah rada-rada gitu lah. Rada-rada setengah, rada-rada. Ah, Iya. Yang pas. Jadi selama pandemi itu kegiatan Epic apa aja sih? ya kalau Ada sama kegiatan nggak sih?
Beberapa kali ada, tapi situasi pada saat sedang rada turun ada kan goes bareng. Tapi pas lagi rame ya udah goes masing-masing aja gitu. Ada kegiatan selain itu apa aja gitu? Misalkan berbagi gitu kan, Jumat berkah apa kayak gitu. Oh, kalau Jumat berkah sih belum. Cuman kita sebagian Gabung. ada yang ikut gabung. Jadi Gabung. komunitas lain sebandung gitu kan ada yang ngadain acara ini. Nah, kita ada juga ikut. Jadi kalau kita itu campur lah Lord, aktivitas yang murni kita keluarkan jalankan sendiri dari Epic oleh warga Epic, ada juga collab dengan komunitas yang lain. Di Bandung kan banyak komunitas yang lain. Ya artinya gini lah, orang Epic tuh dah terjauh-jauh komunitasnya tadi gitu, jangan ya contoh lah ya, Cepat Lipat Bandung, ini juga orang Cepat Lipat Bandung, ada yang dari Borokokok, ada yang campur lah semua gitu. Kita tuh lintas komunitas dah tadi gitu. Ya orangnya itu aja. Iya. Mungkin kalau Nggak spesifik gitu. Ya kan kalau CLB kan memang melingkup semua Tuh. daratan di Bandung. Betul, ya. ya. Cuman kalau komunitas-komunitas yang bawa brand itu kan lebih spesifik orang-orang yang emang Ya. bagus banget nih. pasti punya. Salah satunya kemarin kita juga collab dengan produk sebrand Ya, yang dengan Troibar dan produk-produk elemen Cosmo, juga. ya gitu ya kayak gitu. Biasa Masih sepabrikan. Sepabrikan lah, dulur. BEB Bandung Elemen Baik. Baik. Dan itu bakal ada event per tahun, setiap tahun. Insya Allah kemarin juga alhamdulillah pertama kali kita ngadain event terus dadakan, alhamdulillah peminatnya banyak. Banyak. Apalagi kalau lebih besar nanti. Apalagi nanti support sama Lord Iya. dan Johnny Bike. Wah keren itu mah, bener nggak? Kalau mas selalu siap. Siap ya. Selalu siap. Apalagi kalau main ke Kopi Tahuran. Eta. Itu mah alamnya tuh. Tempat nanti menyenakan bisanya. Ih, bener eta mah. Siapa sih yang punya kopi tauran? Nah, nanti diceritakan. Akan ada segmen berikut ya. Oke. Siap. Juga salah satu sponsor buat Enip Epic yang kedua, Kopi Ya, Tauran. Wah, di ulang tahun itu. Oh, Iya, itu malah justru sponsor utama. Kemarin Hah? sponsor yang talk show, Hah? sponsornya tuh kopi tahuran. Aduh. Enak banget. Asli bener namanya. Terbaik itu. Sadup lah nya. Oh. Naon sadup teh? Sedap teuing jadi sadup gitu. Oke, itu sedikit sejarah atau cerita tentang terbentuknya Epic Cyclist Bandung. Nih menurut Bunda Yani nih sekarang kan sebagai juga anggota Epic Cyclist Bandung, apa sih enaknya berkomunitas buat Bunda? Pertama ya mungkin banyak saudara ya, banyak teman baru, banyak pengalaman baru, apalagi saya baru banget lah ya pandemi. Baru sepedahan. Sebelumnya main apa? Golf. Oh. Main kaleci. Di golf tinggatri. Gatri gitu ya. Baru Bunda. Baru pandemi kemarin gitu kan, baru pandemi kemarin ada teman yang ngajakin ayo gabung, ya udah saya ikut dan ternyata enak, teman juga banyak gitu, banyak pengalaman baru, ya sudah jadi banyaklah positifnya. Orang-orangnya menyenangkan nggak? Oh iya, menyenangkan. Om Yani. Oke. Sebelum ke Epic udah senang sepeda dari tahun berapa? Enggak, kalau sepedaan tuh kita masa kecil lah ya. Ya. Aku dari SD belajar sepeda sampai SMP itu full sepedaan tuh waktu itu. Oh, sampai SMP. Ya, cuman Sama karena SMP. SMA dikasih motor ya, bawa motoran. Baik to school juga nggak sampai SMP. Baik to school, betul, baik to school. Back to school pakai sepedanya yang digonjat berdua. Terus saya rata-rata anak kecil kan sepeda itu memang rutinitas Ya, wajib ya transportasi pasti lewat. pada zaman saya itu penting sekali Iya, gitu ya. karena anak-anak zaman sekarang juga untuk kena sepeda tuh pasti diwajibkan sama orang tua kena sepeda. Ya. Cuma lanjut apa enggaknya kan gimana anaknya. Betul. Kalau sampai Om Yani baik to school itu kan keren. Ya, ya cuman begitu kuliah, kerja, sibuk sana sini udah nggak lupa lah sama sepeda itu. Tiba-tiba 2019 kok kepikiran pingin sepedaan lagi ya gitu. Jadi sebelum pandemi nih justru gitu Oh, iya, 2019. pandemi. Waktu itu nimbang-nimbang nih terus terang aja.
ada 2 lipatan, ada 3 lipatan gitu kan. Ya pengennya yang keren lah ya gitu kan. Cuman kan Kenapa memutuskan sepeda Om? Nggak main motor, nggak main. motor gak boleh. Oh. Motor gak boleh sama istri saya. Sama Polda. Takutnya mainnya kejauhan. Jalan bang. Kalau sepeda kan ya sejauh-jauhnya kan. Ya. Ini Kalau motor juga bahaya, motor kan bisa boncengan sama siapa gitu. Kalau sepeda kan Sepeda juga bisa kan? Bisa kenapa? Belakang. Nah, terus milih Pikes itu ya gara-gara kalau saya survei komunitasnya dulu. Mana yang rame gitu. Berarti Om tiba-tiba orang yang memang kalau mau berkegiatan harus Ngeriset Iya, dulu iya, lah. iya. ya. Jadi kalau orang-orang introvert kan merasa. Habis kalau sepedaan sendiri kan bukan transportasi utama saya lah ya gitu ya. Kan Iya, sepedaan benar. buat seneng-seneng aja, pengen Iya, betul. pengen jalan sana, jalan sini gitu kan. Karena sebelumnya kan berkomunitas tapi di lain misalnya di mobil atau di yang lain kan gitu. Lihat itu saya lihat justru wah ini kayaknya rame nih gitu kan. Ya. Rame saya belinya Pikes gitu. Oh, Jadi berarti Om ngelihat waktu Epic Bandung udah rame. Nah, artinya kalau begitu kan udah rada seru gitu kan. mungkin Udah saya ada ini gabung ya. itu di pertemuan kedua atau ketiga lah. Itu waktu Kedua ketemu atau sama ketiga. teman sama Wan Tetep sama dulu Bunda Yeni atau Om Yani? Kayaknya Om Yani ya. Iya. Om Yani. Itu ketemu Wan Tetep itu gimana sejarahnya? Ya Nyamperin. begitu pokoknya janjian kan aku ikutan dong gitu masuk ke WA grup kan kapan jam berapa gitu Dimasukin ya. nah, semua kan udah pada pakai rompi ya pada iya. juga rompi Vest dulu. vest itu kan oh ya wah maksudnya enak nggak ya gitu ya minder nggak ya gitu semua pada seragam saya belum kan gitu Dulu Om Yani sama Ibu langsung. Oh, kedua. Iya. Tapi saya sempat ketuker, wah ini Yani nih kirain tuh cewek. Ya. Oh, itu ibunya siapa namanya? Cewek terus. Ternyata zong. Goes pertama kemana Om ya? Kalau saya dulu ketemuan itu di Gor apa itu? GBLA. Bukan Gor Saparua. Oh, Saparua. Di Saparua itu kita goes sarapan ya. Sarapan kita goes simple lah. Baru yang kedua kayaknya di Geber itu yang lewat mana itu belakang Borma apa itu? Nanti ke Dagu ke atas itu. Oh iya, iya, itu ke sana itu. Iya betul. Wah itu. Iya, ke Cigadung, Tahura ya itu. ke Tahura. Ya, Kan biasanya kan kita kalau ke Tahura lewatnya jalur biasa. Ini mah ke Pahlawan agak dulu ya. agak nanjak dikit lah gitu. Ya saya termasuk orang yang kewer ketinggalan di belakang tuh sama Anyun. Sama Om Anyun Cadel. Cadel tahu nggak? Orang juga ya Om ya. Ya. Iya betul. Jadi memang baguslah buat komunitas itu enaknya ya kebetulan di Epic ini teman-temannya bersahabat sekali ya gitu. Jadi benar-benar kita ditungguin, sabar lah gitu. Mungkin ada kalau yang Jiwa kan mungkin puasanya. iya betul. Kalau kita emang begitu Om. Jadi Nggak ada diceng-cengin, nggak diledekin, nggak di apa. Jadi kita Iya. nyaman-nyaman aja gitu. Belum punya vestnya, belum punya kaosnya juga. Itu pertama kali masuk ikut-ikutan ke Epic tuh lewat Instagram apa langsung ke WhatsApp? Saya waktu itu nyari Instagram ya. Instagram terus ketemu WA grupnya. dan terus saya biasanya join. gini Lord, mereka tuh lihat Instagram, DM, Om, saya di Bandung pengen ikut komunitas, gimana caranya? Oh, boleh saya masukin ke WA ya? Masukin. Nah, waktu itu saya sama Om Mangdin, adminnya. Pala iya weh, dari Mangdin ada yang masukin, saya masukin. Saya taunya Set. WhatsApp dulu, malah Mang Din belum tahu. Oh, Ya. Taunya WhatsApp dulu. itu kan pertama ketemu lihat Pak Tetep gimana? Sama nih. Sama. Sama. Satu generasi, satu generasi. Alhamdulillah gitu kan. Kayak ada rekornya gitu kan. Jadi Ternyata gini. dia jagoan. Biasanya gini Lord, kalau orang berkomunitas tuh ya seperti yang dibilang testimoni Bunda sama Om Yani. Kalau sorangan kan, aduh nggak enak banget Iya, ya bersepedaannya. Bete, aduh kamar. Kalau berkomunitas kan kita bisa bareng-bareng, bisa tuker informasi tentang sepeda, bisa mun update gimana nih, di mana bengkelnya gitu, main kemana, suka nongkrong sepeda di mana gitu. Jadi kalau berkomunitas kita tuh kayak semacam difasilitasi lah. Kalau sendiri mah udah bingung atuh. Bingung. Kadinya deui. Tapi kalau kayak komunitas kita mau ngolin acara waktu itu misalnya Boys Heritage. Wah, kita dapat fasilitas. Kebetulan ada teman dia bisa punya akses naik ke gedung sate. Yang di atas teh dengan ikut gitu. Kalau sendiri kan mana Ada, bisa.
kita pernah ke kuburan Belanda. Belanda. Nah, itu Kan nggak pernah tahu kan di tahu. Simpang Pasir itu belakangnya situ ada kuburan Belanda Bagus yang banget ya. bagus banget. Itu lewat komunitas. Itu gara-gara komunitas jadi tahu oh Iya. ada tempat begini ya. Betul kan? Oh ya. Kalem. Iya kan? Nanti ajak lah dia ke kuburan ya. Iya. Iya. Terus tempat hangout misalnya di mana? Kopi Tahura kan lewat Bunda Yeni. Jadi tahu oh enak dengan ininya sepedahan gitu nya. Syahduadat di sana. Itu yang namanya teman kita dari Epic Depok pas lihat ke sana, waduh nikmat pisannya. Itu kemarin pertama kali. Pertama kali Epic Depok datang kita ajak ke sana. Depok gak ada tempat kayak gitu kan Om? Kenapa? Di Depok nggak ada tempat kayak gitu. Kayaknya Iya. iya nggak Iya, ada. Emang kebetulan si Kopi Tahura itu juga konsepnya baru sih. Di Bandung juga kita baru ya. Baru, iya. Lihat oh ini enak nih. Pas kebetulan si ownernya iya. Om, saya yang Banyak lah ya. saya yang si Mang Din mah ada 10 tahun yang lalu udah ke Tahura tuh. Tapi ya sebelum Bubur Goes ada, Iya. itu ke Cedoh kan. Iya. Kan ngeliwat teteh. Tapi belum tahu ada kopi Tahura. Selalu gue tahu kayaknya Tempatnya nyumput. Nyumput. Hidden. Hidden Camp. Hidden Hidden Paradise satuan. Iya. Kayaknya yang untung nih Lordnya di sini. Lordnya. Sponsor terus. Mantap. Mudah-mudahan ya. Amin. Tahu. Udah tuh Om yang namanya Lord sama kopi Tahura sama yang oh iya. sama Johnny Depp udah. Gini. Terima kasih. Ini maksudnya. Oke, sekarang Mang Din. Kenapa memilih untuk membuat komunitas, Bang Din? Saya memfasilitasi sih. Jadi kebetulan UMKM di UMKM saya, Pak Tetep kan beli. Dan saya mah kebetulan pas kebetulan Pikes, ya udah, ayo Wak kita fasilitasi gitu. Jadi sebagian dari strategi marketing UMKM Mang Din Itu juga. mah ya sedikit Ya. lah, sedikit. Ayam meren. Iya sih. Tapi enggak full, saya gabung di CLB gitu kan, di Blok M juga. Tapi Mang Din itu baru sekali dikasih uji tes sama pabrikan, cuman Pikes doang atau sebelumnya ada brand-brand lain? Sesudah itu ada sih di 3 lipetan juga. Oh, setelah itu Setelah itu ada. Tapi sebelumnya emang sih belum ada tes-tesan gitu. Pas si elemen lagi rame-ramenya baru disuruh. Sesudah itu ada lagi yang 3 lipetan. Boleh disebutin nggak? Nggak usah. Tit. Pertamanya B, belakangnya N. Tapi Tit. aluminium. Enak kan? Emang Pikes Mang Din? Menurut Kalau menurut saya yang udah pernah nyobain si merek B gitu, merek C. K gitu kan. Ya. Merek nanti ya Tri. P. Tapi menurut lo ya kalau sepeda-sepeda yang sejenis tuh yang dilihat apa sih? Kan kalau misalkan kalau dari segi gearset terus dan lain-lain kan itu bisa di-upgrade dengan brand-brand lain ya. Tapi kan berarti si brand cuma bisa menampilkan Standar. Oh, kalau kayak si Pike sih udah full bike. Oh, full bike. Jadi kerjaan saya di UMKM itu teh membuat sepeda biasa jadi luar biasa. Dan Diracun. enggak maksudnya Oleh komunitas. Mang Din lebih memilih Pikes daripada brand-brand lain yang sejenis sepeda jenis merek-merek yang lain. Dengan 3 lipatan merek Tiga lain. lipatan merek lain. Ya karena menurut saya yang paling worth it lah ya, dari harga, dari kualitas gitu kan. Ya karena kan tadi saya bilang saya udah nyobain si merek ini nggak beda jauh lah gitu sama merek yang si B itu. Berarti tetap yang dicari harga. Kalau saya sih ya Kemampuan harga, ya sebetulnya. kemampuan sih. Lebih ke kemampuan. Beli beras lah gitu. Jadi si Pikes saya juga ya beda 11-12 lah sama si B. Ya, Kalau buat dipakainya mah gitu. Jadi sebenarnya kayak semacam 3 lipatan yang sekarang ini datang selain punten yang dari luar negeri itu memfasilitasi warga kita yang menyesuaikan harga lah gitu. Kan kalau beli yang mahal kan kemahalan teuing. Nah, beli yang harganya kejangkau tapi seperti yang Mang Din bilang rasanya ya kira-kira hampir sama lah gitu. Tapi jangan di ini juga sih, di anak-anak 3 lipatan kalau udah dimodif, harganya bisa lebih set. Ya, Dari- itu makanya tadi lo nanya berarti
tinggal grup set ya teman. Iya, jadi si pengguna tuh kan kalau kayak lain bisa di-upgrade dengan Betul. yang lebih canggih dan sebagainya. Cuman Betul. berarti yang tetap nempel itu kan hanya frame doang. Main Berarti- frame-nya aja. Iya, berarti frame ini punya kekuatan magis Wah. lah untuk para konsumen. Nah itu dia. Makanya nanti di NIP yang kedua pokoknya ada surprise. Iya. Sudah teruji kan Mangdin beberapa kali bolak-balik ke Pangandaran kan tidak terjadi sesuatu apapun terhadap frame. Nggak ada trouble lah ya. Tidak ada trouble. Waktu Aman. Borobudur 100 kilo tidak ada trouble. Waktu Five Hill Five Hill. kan ekstrim dah, dicobain tidak ada masalah. Papandayan juga. Papandayan aman gitu. Memang untuk kalau 3 lipatan ini yang paling sering ditemukan kendala apa kalau jarak jauh? Ya kalau di IG internal gear sih kalau biasanya si manusianya juga sih kalau ngoper-ngopernya kurang Salah gitu. Kurang sabar ya bisa terjadi di situ. Tapi kalau kan kebetulan si Gen sekarang si Pikes itu Gen 3 tuh. Kalau yang sebelumnya emang agak kurang kokoh, kalau yang sekarang Gen 2 Gen 3 udah. Ya kalau dilawan Gen 1 jauh lah. Jauh. Gen 1 masih kerasa. Terjadi Percobaan penyempurnaan. Iya, makanya ada maksudnya ada G1, 2, 3 mungkin pakai di-upgrade. Ya, penyempurnaan. Itu juga sebenarnya si produsen itu masukan dari kita komunitas. Ya. Oh mininya kurang gini, jadi diperbaiki lah. Oke. Ini sekarang udah berapa orang nih Epic tuh yang masuk Epic tuh? Kalau WA terdaftar 130 lebih lah. Di Bandung. Di Bandung, ada Banjar, Banjar. Purwakarta, Oh. ada juga. Tapi masuknya ke Bandung. Ya, karena gini, Ciamis, mereka tuh Tasik. kerjanya di sana, tapi orang Bandung. Oh. Baiklah, saya Lembang, ke Bandung Lembang. aja. Lembang, Lembang ada, Lembang ada. Lembang banyak. Gitu. Sama 162. Ada berapa? 130 yang terdaftar di WA, yang aktif di mana-mana sama lah ya, yang namanya di WA banyak. Setengahnya Tapi lah. kalau itu setengahnya ya kira-kira Lebih lah, setengahnya. kira-kira lah. 60% lah ya. Ya, Ya kayak anniversary yang pertama kan sekitar 50-an orang. 80. 80 ya? 80 orang. Nah, mudah-mudahan anniversary berikut ini bisa 100 lebih gitu. Amin. Dan ini kalau dulu kan anniversary kita internal, sekarang mah yang luar juga boleh asal daftar gitu ya. Ya, ada Daftar. bagian door prize. Nah, door prize-nya, grand prize-nya wah, tunggu Ada. aja dulu ya. Pokoknya wah, Spesial. spesial lah. Spesial. Nah, ini ngomong-ngomong soal komunitas, selain tujuannya memperbanyak relasi, keluarga, sebagainya, ini kedepannya ada punya misalkan Epic nggak akan cuma komunitas aja nih, soalnya banyak anggota-anggota misalkan yang sering sasak aja, misalkan dia tidak hanya fun bike tapi dia ngejar waktu dan sebagainya. Kita bikin ikut-ikut race-race seperti looping atau kom dan sebagainya. Punya kepikiran nggak sih Epic? Wah kita harus punya tim nih buat nge-create event-event kayak gitu. Untuk Ya. yang masalah race, jadi sebenarnya kan Mang Din juga dulu teh jangan salah, dia tuh Atlet. pembalap. Iya. Pembalap. Pembalap apa ini? Oh, pembalap. Saya waktu itu kan ke mana teh ke Lokil Bogor, dia cerita. Waktu itu kan ke sirkuit Sentul. Nah, wah saya dulu sini balap. Jadi si Mang Din mah udah punya darah balap. Dulu balapnya motor. Bukan darah muda. Nah, untuk sepeda juga ada. Untuk sepeda juga ada. Apalagi nanti ada think tanknya nih. Ini Om Deddy think tank untuk race-nya. Kenapa? Beliau juga memikirkan untuk Pikes sih bisa balap juga loh. Kan Betul. yang lain sudah ada balap juga. Nah, nanti dia mereka akan bikin tuh kayak semacam muncul orang malah divisi race-nya lah gitu Iya, ya. betul. Divisi race-nya gitu.
segmen kedua nih kita bahas ini tentang Cirebon. Kepengurusan Epic. Kepengurusan mungkin ya. Ya, kepengurusan. Kan syaratnya. Ya betul. Lord memang mengerti perasaan Iya, ini. makanya Lord bawa nih kopi buat teman-teman epic cyclist dari Neduh Kopi. Kopi. Makasih untuk kopi udah Makasih Neduh Kopi. bikin kita segar lagi nih. Ya ngobrolnya lagi enjoy. Iya. Bocor nih, bocor. Ini lo yang punya rekan saya, rekan Epic juga. Member Epic. Member Epic nih, ini. Hatur nuhun Neduh Kopi. Neduh Kopi. Coba dulu. Oke, yuk cobain. Ini Neduh Kopi asli kopi ya. Asli kopi ini. Asli kopi. Enak pokoknya lah. Neduh Kopi. Ada ya buat kalian nanti kalau Om Cecep pesan, diminum. Nun, ada Cecep. di Neduh Kopi, Instagramnya ada ya? Ada Neduh. di halaman terakhir. Neduh Kopi. Oke, neduh.kopi ya di Instagramnya. Nanti ada di Itu deskripsinya. si ownernya anggota Epic juga. Oh, nggak ada itu juga ya? Cecep Ulu. Hah? Cecep Ulu. Cecep Ulu. Ulum Yus. Ulum Yoshida. Yoshida. Ulum Yusida. Ulum. Jadi Oh, cepat. Lord itu Neduh Kopi tepatnya asik, enak bisa. Asik. Kita kalau kayak gue di tengah kota ya, kadang-kadang Itu lebih teman-teman tangga saya ya dari ini. habis dari Dago Ya. atau ke Gunung Lupa. Sate, Ya. itu dekat kan? Itu ke Ciliwung. Ciliwung. Di Ciliwung. Oh, jadi Tempat- Neduh Kopi ini ada di Di Ciliwung. Jalan Ciliwung. Jalan Nomor Ciliwung. berapa? Apa? Terusan Ciliwung ya. Nomor Nah, lihat di Instagram. di Instagramnya aja lah. Ya, Ada di itu. neduh.com. Ya. Neduh Kopi. Kalau mau hangout di tengah kota, di sana tepatnya. Neduh. Lo nanti punya rencana kalau talk show-nya nggak hanya di studio, main ke Iya tempat dong. kopi, Ya. gitu ya. Di Kopi Tahura, di Neduh Kopi gitu ya. Mas. Boleh. Tapi Lord kalau kayak semacam ke Kopi Tahura Punjut nanti digoes nggak Lord? Insya Allah. Insya Allah. Oke, di segmen 2 ini kita ngobrolin dengan Jadi ada gosip nih, katanya Watetep sebagai ketua etik mau lengser. Ganti. lengsernya bukan di demo ya? Sebelum kita ngomongin siapa calonnya, ini Watetep kenapa lengser atau dilengsarkan? Nah, jadi gini ceritanya Om, kan komunitas itu dibangun oleh banyak pemikiran ya, banyak ide-ide, banyak masukan dan sebagainya. Jadi sebagusnya kalau kayak komunitas tuh harus ada penyegaran gitu. Kan kayak semacam dulu saya sama Mang Din mendirikan itu dengan serba keterbatasan. Nah, kembali lagi ke fungsi komunitas. Komunitas itu tempat berkumpulnya banyak ide-ide, ide yang halus, ide yang bagus, ide yang kreatif dan sebagainya. Dan biasanya setelah muncul orang-orang, nah dari sana kan kita harus melihat, nih ke depan harus ada orang-orang yang punya ide segar dan punya loyalitas lah gitu ya, punya perhatian. Maka berangkat dari sana, dan juga ada kebiasaan-kebiasaan komunitas yang lain yang namanya kepengurusan itu ya maksimal 2-3 tahun lah ya, 2 tahun lah ideal lah gitu. Iya. Biar ada lagi. Kalau kerja 10 tahun kelamaan ya? Capek ya? 10 tahun mah paling kamu nambah lagi lah. Jangan. Jadi ya udah cukupkan 2 tahun, berikan kesempatan sama orang yang punya kapabilitas, punya perhatian dan punya ide segar gitu. Maka berangkat dari sana, saya sama Mang berpikir, yolah kita coba cari kandidat yang bisa meneruskan perjuangan Epic Bandung ini gitu. Jadi intinya Watetep ingin kegiatan Epic Cyclist itu lebih fresh, lebih Fresh, segar. ya. Kenapa kalau misalnya katakanlah kita aja gitu ada sumpek gitu loh, kan ide itu kan mungkin saya punya aktivitas yang lain yang harus saya perhatikan, begitu juga Mang Din ya sebagai pendiri lah. Ini founder tuh, jadi founder tuh bukan saya saja, saya sama Mang Din sebagai founder berdua gitu. Nah, carilah refreshment lah gitulah, karena komunitas harus dibangun dengan pemikiran-pemikiran yang lebih refresh gitu. Iya. Itu kalau komunitas selalu ada terkendala dengan kaum tua dan kaum muda nggak? Nah gini Om,
ini namanya suka duka komunitas, dinamika komunitas. Yang namanya dinamika komunitas itu kan kepala orang banyak isinya beda-beda ya. Ada yang pengen begitu, ada yang pengen begini sebagainya. Nah, sebagai ketua tuh kan kita nggak bisa memenuhi apa semua yang diinginkan. Iya. Tapi alhamdulillah lah sejauh ini di komunitas Epic tidak ada hal-hal yang serius lah misalnya. Kalau misalnya katakanlah ada yang berbeda pendapat ya diskusikan Wajar. selesai gitu kan. Tidak sampai kudeta lah. Tidak. Biasanya cuma masalah jalur. Kalau Ya. gue nih ada jalur Oh, kamu berat gitu. Oh, berarti jalur menjadi salah satu kendala munculnya konflik ya, konflik chatting. bisa jadi karena di sebagian komunitas juga seperti itu ya. Ya. Nah, ini resep tanjakan, nah ini resep cuman kota-kotaan gitu. Nah, ini mungkin perlu nih saya share ya. Ini mungkin sharing buat teman-teman komunitas yang lain juga yang masih berdiri lah atau gimana gitu. Jadi biasanya gini Om, tipe-tipe orang di komunitas. Satu, orang yang ingin sekedar ngilo hukum ikut saja. Ada yang punya kepentingan. Di balik itu saya ieu mah ieu rada cuan ye. Nah, ini perlu dibahas lah. Ada orang yang betul saya pengen berdedikasi di komunitas. Apa sih yang bisa saya sumbangkan walaupun hanya sekedar pemikiran sebagainya. Macam-macam kan. Nah, jadi fungsinya kayak semacam ketua dan kayak pendiri gitu untuk menseleksi Om. Hal-hal yang seperti kayak semacam yang bisa bikin residu di dalam komunitas itu harus dieliminir, didiskusikan. Jadi kayak semacam gini, orang yang hanya sekedar dagang saja, sebenarnya kalau dibilang dagang di komunitas boleh, silahkan nggak apa-apa. Tapi dia harus paham juga bahwa ini komunitas, dia harus punya harus memberikan benefit. Betul nggak? Jadi gini loh, berkomunitas itu kita memberikan kontribusi lah, jangan kiungkul. Nah, jangan gini aja. Ada istilah nama ianya, istilah nama cek naon teh apa sih? Komunitas juga kayak semacam pendirian organisasi keagamaan lah ya, bilang gini. Hidupkanlah organisasimu, jangan cari hidup di organisasi. Nah, tapi harus balance gitu. Nggak apa-apa silakan berdagang, jadi gini, komunitas juga nggak akan hidup kalau nggak ada orang yang dagang. Betul nggak? Kalau contoh misalnya gini, si A misalnya, wah saya punya produk nih yang bisa mendukung komunitas, silakan jualan. Tapi bilang dia harus tahu bahwa saya berikan kontribusi gitu untuk komunitas. Jadi artinya harus saling berbagi lah gitu. Betul. Itu biasanya yang bisa bikin komunitas itu retak, rodet segala macam. Karena apa? Banyak orang yang ego. Nah kita alhamdulillah lah ya, alhamdulillah. Dan di mana-mana pun lah ya yang namanya komunitas. Pertama tuh pasti gitu dulu, ada goncangan segala macam, lama-lama stabil, baik lah dan sebagainya gitu. Insya Allah. Ada yang juga langsung hilang, ada yang kayak gitu. Berarti itu balik lagi kayak tadi kalau ada konflik tentang jalur nih, ada yang suka tanjakan, ada yang suka biasa-biasa. Tapi kita mencoba untuk memfasilitasi si anggota itu. Betul, ketua harus punya mewadahi mereka. Ya. Yang suka kencang-kencang, yang suka tanjak-tanjak ekstrim ya wadahi dengan ikuti balap, race. Betul. Jadi kayak semacam gini, ada yang suka tertanjakan, hayu silahkan, ayo kita berikan waktunya gitu. Hari ini jalur tanjakan ya, silakan. Kalau katakanlah kita nggak bisa ikut juga ya udah nggak apa-apa. Ngeliput atau ngedorong. Ada yang seneng di kota saja silahkan. Jadi semuanya dirangkul lah gitu. Ya kalau yang nggak kuat ya ketemu di atas. Pakai mobil ketemu di atas. Makanya 3 lipatan itu gampang di loading. Betul. Kayak lo sering nih, ya pengen sepeda mana yang belum pernah lo datengin tapi belum pernah pakai sepeda. Ya itulah. Ya nantilah ini pakai sepeda ya. Insyaallah. Itulah dinamika komunitas. Jadi yang namanya kita jangan alergi juga loh sama kayak semacam di komunitas. Wah, iya mau ya masalah. Ya masalah itu tergantung kitanya lah menghadapinya gitu. Tapi ada juga yang komunitas itu kultus ke ketuanya. Jadi itu terus gak gonta-ganti gitu kan ya. Ya menurut teman-teman di Epic bagusnya sih gonta-ganti lah, peremajaan. Ya. Kan juga sebagai apa ya, kayak kampus buat teman-teman yang berkomunitas, berlatih organisasi. Mungkin ada teman-teman kita yang lebih muda gitu kan. Latihan organisasi, ketemu teman-teman yang lain. Nah, itu lah, ngurus-ngurusin ini, ngurus-ngurusin itu.
Betul itulah. mengembangkan bisnis. Nah itulah nggak melulu urusan persepedaan aja. Ya. Tapi suka duka WTT sebagai ketua selama 1 tahun Oke. setengah. ini. 2 tahun. Dua Oh, 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Jadi gini, saya tuh banyak belajar ya. Sebelum jadi ketua Epic, saya juga ikut organisasi yang lain lah. Komunitas sepeda lipat iya, sepeda MTB iya segala macam. Jadi udah tahu lah. Alhamdulillah ya bukannya ini. Saya udah berkecimpung cukup lama lah bareng sama Mang Din dari sejak zaman dulu sepedaan. Jadi situasi yang seperti itu udah tahu. Kayak ada yang banyak komplain. Ya punten ya, ini ngebahas aja. Iya. Kayak semacam member itu ada yang wah, ya mah resep we kia-kia segala macam. Harusnya gini segala macam. Kembali bahwa yang namanya ketua nggak bisa memenuhi keinginan semua member, nggak bisa. Jadi makanya sok atuh pengen apa, maunya ini, saya buka aja ke forum. Yang terbanyak ikut ini, mangga silakan. Suka dukanya, jadi sebagai ketua mah gini, dimanapun ya, siap dicaci, siap dipuji, ya itu siap dicaci, siap dipuji. Terus ya jangan apa? Jangan baperan, tong pundungan lah gitu. Yang mau diprotes, kalau misalnya katakanlah protes bahwa wah ini begini segala macam, masuk akal nih, ya udah ikut aja. Jadi jangan ego, aing ketua, nggak bisa begitu. Dan anggota juga nggak bisa ego. Misalkan kalau pengen kesini, ya namanya berkomunitas kan harus Bareng-bareng. Iya. Iya. Itu sendiri. Tapi biasanya mah kalau si anggota yang egois dengan sendirinya dia terpisah. Ikutin. Iya, sih gitu. Iya. Kalau gitu biasanya juga ada. Tapi menyiapkan mandin wae orang. Ya kita mah demokrasi aja loh. Kalau misalnya katakanlah contoh, biasanya gini loh. Misalnya kita ada event, terus eventnya jauh di Bandung. Contoh misalnya katakanlah ke Jogja, ke Pangandaran. Nah itu intrik begitu ada. Kita ngalamin lah seperti itu. Jadi kita udah tahu trik-triknya cara meredam emosi orang gitu. Segala macam. Nah, suka dukanya ya itu diomongkeun batur geus kudu siap eta ya. Nanti ada cerita lah. Diomongkeun ku batur, tapi ya mau gimana sok atuh katakanlah. Tapi biasanya member yang kayak semacam suka ngeritik atau misalnya katakanlah banyak segala macam, ya biasanya yang taragoes. Ada kontribusi, cuma bisa Tara ikut goes, tidak banyak berkontribusi dan banyak kritikan. Tapi ya udah biasa aja. Dan kita nggak sampai wah ya mah membernya kurang halus ya terhadap organisasi terus di delete. Enggak, tidak berarti begitu. tidak ada pemecatan. Tidak ada. Tidak ada pemecatan, cuma dicirian. Wah siapin grup berarti nggak salah. Pulang lewat mana? Tapi biasanya bener saya simak Din. Jadi mereka juga biasa. Itu suka dukanya gitu. Ya biasalah gitu. Dimanapun itu mah tidak hanya di sepeda, di motor juga ya. Di motor, di mobil segala macam. Siap dicaci, siap dipuji. Udah siap ya teman. Siap ya teh. Ya kalau mau buka komunitas cari mana jadi anggota aja menjadi pengurusnya. Itulah saya. Komunitas yang ada. Nanti cerita. Nanti lo kan mungkin bakal nanya lah. Bagaimana proses suksesi ini? Nah, saya belum ngejawab nih, belum ditanya masalah. Sebelum ke situ ini, misalkan dari kita belum ngobrolin siapa calon pengganti WTT. Tapi Nanti akan dibahas kan? Ya, harus dong. Tapi dari anggota pasti ada harapan nih, misalkan udah 2 tahun bareng diketuai oleh WTT, misalkan punya ide atau apalah yang bisa dikembangin untuk periode selanjutnya nih dari Bunda Yeni, apa nih harapannya nih setelah misalkan atau WTT lengser, harapannya untuk Epic Cyclist di ketua yang baru itu apa? Mungkin harapannya WTT Plengser ya masih terjun lah ya, masih ikut sebagai pembina gitu kan, sebagai pembina pengawas gitu. Ikut ini juga ke Epic gitu. Tong diculkeun gitunya. Diculkeun lah. Mana pendidik ngeculkeun atuh Mang Din mah. Masih ada tanggung jawab mendidik ya. Iya, Jadi, pembina. gini ya Om. Lord, sorry Om nih. Lord. Jadi organisasi yang sehat itu adalah ketika foundernya masih ikut terlibat di dalam organisasi walaupun dia sudah tidak jadi ketua.
Contoh Mang Din dan saya sebagai founder. Karena udah saya jadi ketua, saya emang nggak selalu ada jangan. Kenapa? Walau bagaimanapun kita punya historis lah untuk punya historis dan tanggung jawab untuk bisa mengembangkan komunitas ini lebih baik gitu. Ini kan anak kita. Gitu. Anak kita loh, kita yang membangun, kita yang mendidik, gede ditinggalkan. Wah, founder macam apa? Yang kayak gitu. Founder macam apa yang kayak gitu? Udah bikin capek-capek, udah lagi lebar, asli loh, lebar. Lebar ya. Suka duka mah tadi mawe. Resiko berorganisasi, tapi kita kan punya manfaat, punya benefit. Saya bisa kenal sama Bunda Yani, bisa kenal sama Omnya nih, sama Bang Des, sama Lot. Saya mau berkomunitas, nggak akan di podcast ini dong. Ya, benar. Ya teman sama Om Yani gini susah. Susah. Makanya berkah bersilaturahmi bisa ngopi. Terus satu lagi ya Wak, kalau di komunitas itu tidak melihat strata ekonomi, tua muda tidak. Tua muda, ayo goes gitu. Yang jelas suka pikas sudah. Alhamdulillah di Pikes aman lah, di Epic aman. Kata orang Sunda ya, boleh di subtitle nanti. Jadi orang mah tong bauan. Nanti terjemahin ya. Bauan itu artinya tidak bauan terhadap merek sepeda, tidak bauan terhadap strata ekonomi, tidak bauan terhadap agama, tidak bauan terhadap yang lain. Tidak ada. Antisara.com. Tidak ada antisara.com. Kita mah yang namanya Kita sama lah gitu ya. sama Lord, sama bauannya mah. Itulah. Makanya fungsi komunitas tuh itu. Iya, itu fungsinya. Ya satu-satunya membedakan mungkin dengkul dan paru-paru. Tidak pernah badan ya. Dari Om Yani nih harapan untuk periode selanjutnya Epic Cyclist. Ya kalau saya sebagai anggota sih kemarin juga kaget ya gitu, dalam arti begini, sebetulnya kan saya bilang Epic ini aman-aman aja kok, dan kita bahagia dengan ketuanya Pak Tetep sebetulnya kan gitu. Berarti harus ada konflik dulu baru ketua dulu. Ya nggak ada konflik, justru nggak ada konflik gitu. Nanti ditanya tentang proses suksesi ya. Oh seru. Gitu. Cuman menurut saya begitu tiba-tiba ada wacana untuk kita coba untuk 2 tahun sekali ya, itu kan sesuatu yang baik menurut saya gitu ya, supaya misalnya nih terjadi sesuatu kayak tadi kan ada orang yang pengen bisnis. Betul. Kalau ada konflik kepentingan kan kepotong paling tidak. Kalau mungkin ya. Di momen-momen seperti itu kadang-kadang ketua goyang. Ya kan mungkin ada yang kerjasama sama Tetep nih misalnya gitu ya, terus nyari keuntungan nih gitu kan. Begitu Tetep lengser kan hilang jaringannya hilang gitu, diganti dengan yang baru. Ya kita harapannya seperti itu supaya ya kondisi-kondisi yang negatif itu bisa hilang luruh lah gitu, diganti dengan sesuatu yang baru menjadi lebih positif lagi gitu. Harapannya sih ke sana. Ada seleksi nggak sih kemarin untuk mencari calon? Ini udah masuk belum? Atau Mang Din dulu kan? Ini belum kan nakanya. Saya udah siap. Oh iya. Bocoran sudah ada. Saya mah pertanyaan aneh. Salah satu kemana? Mang Din tuh tipe orang yang sering suka tantangan, maksudnya beda. Ada visi atau Mang Din pengen yang dia adain, ya Epic punya movement lah seperti ini dari lubuk Mang Din misalkan pengen nih setelah Watetek Lengser ketua baru Epic pengen punya movement seperti ini untuk bla punya nggak? Atau ikut aja dah. Kebetulan kan sekarang udah beres nih si pandemi, dengan nanti ketua baru, goesnya terjadwal lah. Terus ya maksudnya lebih ditingkatkan lagi goes-goesnya, karena kan kemarin udah agak vakum nih. Tiarap. Ayo goes lagi. Kan banyak juga event-event yang ditunda atau dibatalkan gitu. Sering goes keluar kota gitu. Bisa itu salah satunya lah. Ya karena kita sebagai ketua divisi perulinan itu jadi Sama dinas keulinan tadi hayu gitu. Jadi harapannya ya nanti dengan ketua baru, ya bukannya kemarin juga karena udah vakum kan, kepotong vakum,
Karena pandemi aja kan. Pandemi nanti ditingkatkan lagi Semakin produktif lah ya. jadwal gue. Pak Tetep ini ketua yang bertanggung jawab terus terang aja karena sangat memikirkan kondisi anggotanya. Kita kan pengen goes, tapi diredam sama beliau. Jadi kalau melihat kondisinya sudah aman, baru ayo. Tapi Karena banyak cerita terbatas kan ya, gitu. saudara-saudara kita yang tumbang segala macam, saya nggak mau member saya ada yang ya gitu. Karena terus terangnya begitu diumumkan oleh ketua itu bisa sampai 40 peserta untuk goes bareng. Ya, kumpul di jumlah segitu kan pada zaman setahun 2 tahun yang lalu kan berbahaya ya gitu. Makanya akhirnya kita bikinlah kecil-kecil gitu. Makanya dibikinnya yang rada-rada ekstrim ya, misalnya ke Pangandaran. Gak semua orang bisa ke sana kan gitu. Akhirnya otomatis terseleksi. Ya. Tapi nanti kita akomodasi lagi yang mana gitu. Itu lagi. Ya, mungkin karena ya terseleksi dari jalur sepeda Ya. juga gitu. Dan waktu kerja mereka masing-masing. Nah, sama waktu kadang-kadang kita Karena kan bikin nggak semua anggota misalkan berprofesi dari misalkan waktu itu pensiunan, wirausaha, pengangguran. Nah, kami kan beda dengan orang yang kerja Sabtu sampai Minggu, Senin sampai Ya, Jumat. emang nggak bisa kita pungkiri ya, situasi pandemi kemarin memang betul menghantam segala macam lah. Iya. Segala macam menghantam orang, istilahnya tiarap ya, yang paling penting jiwa yang diselamatkan gitu. Kalau kita mengandalkan ego, wah seru segala macam boleh saja, tapi akibatnya fatal. Makanya dari situasi yang seperti itu ya kita harus ambil tindakan yang aman lah misalnya. Ya alhamdulillah sih ya, Epic sendiri kan 2 tahun selama pandemi kemarin tetap ada goes gitu ya. Tapi tidak berkontribusi untuk membuat orang menjadi alumni lah. Gitu. Alhamdulillah gitu ya, aman. Saya merewas amun ningali siga kieu teh. Maksudnya kan banyak ya komunitas Tidak yang ada lain endorse lah. yang kena segala macam. Kita tidak di-endorse oleh itu gitu. Di-endorse sama kopi aja. Kopi aja. dulu ya. Gitu tah. Lon, sok Lon, apalagi yang mau ditanya sama kami? Ini kira-kira pengen apa nge-present calon ketua yang baru? Baru nih. Siap. Sebelumnya. Sok. WhatsApp. Ya. Kita ngomongin tips lah buat komunitas, buat ya kan nanti calon ketua juga kan tahu dan sebagainya. Betul, ya. Karena kan para anggota setuju misalkan dari kepemimpinan waktu itu selama 2 tahun setengah bagus. Jadi mungkin sedikit tips untuk kawan-kawan lot yang berkomunitas, tips juga untuk calon ketua setelah WTTEP. Ya. Setidaknya ilmu WTTEP dalam mewadahi komunitas itu bisa di-share teman-teman. Ya. Satu ya, yang saya bilang tadi. Jadi ketua tuh jangan baperan, jangan bauan. Satu, kita harus welcome dengan siapapun, strata siapapun nggak ngelihat itulah. Satu itu. Kedua, ya kita harus aktif. Harus. Jadi yang namanya ketua tuh harus aktif. Dia harus punya jadi gini mikirnya. Kalau saya pengen jadi ketua, saya harus punya kontribusi. Nah itu underline-nya itu aja. Kalau misalnya kita udah mikir gini, wah orang jadi ketua, bisa mudah yang cuan. Kita Sudah aja. Kalau udah jadi misalnya mau underline-nya bahwa saya cari cuan di organisasi, punten ya. Banyak yang gagal seperti kayak gitu. Karena apa? Member juga akan melihat, saya tahu udah neangan untung wae hirupna gitu jadi ketua teh misalnya gitu ya. Oke, bahasa Indonesianya bahwa jangan sampai kita itu cari hidup di komunitas. Maksudnya cari hidup tuh gini, boleh berdagang. Saya bukan berarti anti orang berdagang, nggak apa-apa silakan. Tapi kalau tujuan tok itu hancur tuh komunitas. Iya. Jadi Yang penting fair lah ya. iya, Fair untuk silakan nggak apa-apa. komunitas. Komunitas tuh bisa hidup karena apa? Karena ada orang yang berdagang. Betul, ada orang yang misalnya katakanlah, Mang Din punya produk, jualan silakan nggak apa-apa. Ada kontribusinya gitu. Jadi satu, jangan baperan, jangan bauan. Kedua, tujuan kita jadi ketua komunitas itu adalah bagaimana komunitas itu bisa hidup, berkontribusi, minimal pemikiran lah. Jadi ketua itu nggak harus jadi orang yang kaya. Orang kaya jadi ketua kan loh banyak gitu namanya. Wah sioi, benghar bisa traktir, segala macam. Jadi kan ketua, saya jamin nggak akan bisa, nggak akan bisa. Kenapa? Ketua itu naonnya harus dari hati, integritas sih. Bukan dinilai dari gitunya ya. Bukan punten ya. Banyak kan orang bilang, situ jadi ketua naon.
bisa traktir, bisa Ya kasihan atau ketua. fasilitas segala macam. Sering jadi bendahara we. Ya, jangan. Harus yang punya integritas ya. Integritas itu ya tanggung jawab. Kumaha misalnya aya member anu punya masalah atau misalnya komunitas ini dijilat-jilikin orang segala macam gitu ya. Harus integritas lah intinya mah. Jadi punten ya, nanti bakal nyambung ke depan bahwa makanya pada saat seleksi juga kan si orang juga ngelihat lah si ieu layak jadi ketua. Kenapa? Karena punya kontribusi, integritas, tanggung jawab, ya kan? Setidaknya hal yang dijadikan patokan WTP selama 2 tahun setengah itu ada gitu ya. Ya gitu. Lebihnya lah menjadi. Betul. Nah, selebihnya adalah tinggal isi kepala. Betul. Saya kan generasi old. Aduh, jadi sama ini. Tes dua. Generasi old, pemikirannya kan Saya masih muda. Pemikirannya rada Generasi old konvensional. tapi menolak tua. Dia punya tanggung jawab tapi konvensional. Nah, berikan kepada orang yang punya pemikiran yang fresh gitu. Di zaman sekarang ini dia bisa nangkep. Kalau orang tua kan rada lelet, gaptek dan sebagainya. Nah, kita harus mawas diri, tahu diri lah. Orang teh sekolah, kasihlah kesempatan sama yang lain. Karena apa? Komunitas ini harus beradaptasi kan dengan zamannya. Mun maksudnya orang terus, batu mal maju. Acara bercanggih ya Iya, makanya. Betul nggak? Kira-kira begitu loh. Itu. Harapannya nih, tapi ada di sosok calon ini. Ya, jadi WTP gini. menilai. Jadi gini ceritanya. Udah boleh masuk ke dalam historical suksesi belum nih? Boleh. Udah masuk aja sekaliannya. Sekalian. Jadi gini loh. Saya mau jujur waktu itu bilang sama Mang Din dan saya mah geus lah. Iya. Mang Din, nextnya ya. Saya udah nanya sama Mang Din. Mang Din next ya. Ya Mang Din dengan segala alasannya yang masuk akal sebagainya, lebih baik Mang Din dengan saya di belakang layar. Begitu juga sama Bapak satu ini. Ya. Jadi saya sebelum kemana-mana, founder dulu saya tanya sebagai bentuk apresiasi saya bahwa ya beliau Ya bisa pengen. ya, beliau salah satu pendiri kan. Mang Din mau lanjutin nggak? Wah, saya di belakang layar saja. Begitu juga sama beliau. Saya juga sama Om Yani. Bagaimana Mang Din sudah berikan kesempatan yang lain. Ya beliau juga sama. Karena ada hal yang harus dikerjakan lah ya gitu. Ya akhirnya saya minta tolong ke beliau sebagai KPU, Komisi Pemilihan Umum, untuk menseleksi orang-orang yang punya kapabilitas. Bukan sembarangan. KPU namanya, Komisi Pemilihan Umum. Gitu ta. Nah, Keluarlah berapa kandidat? ini sebagai ketua pemilihan umum, ini sebagai membernya. Nah, monggo cerita. Gitu ya jadi. Waktu dipilih jadi ketua KPU, muncul. Makanya karena saya kan tadi di kontak tuh, Om Yani mau nggak gitu. Saya bilang mending saya di belakang saja, bisa banyak berkarya ke hal-hal yang lain. Ya kayak Mang Din juga kan, sebetulnya Mang Din kan ikon persepedahan Bandung Raya gitu ya. Yang mau dibebani dengan tanggung Kalau jawab udah ketua, ya. dikasih bendera itu takutnya nanti yang lain jadi rada alergi lah gitu, khawatirnya gitu ya. Makanya gitu ya udahlah. Ya karena nggak bisa, kemudian diminta tolong ya kita gaskeun aja kan gitu. Udah kita bikinlah aturan-aturan. Jadi ada beberapa aturan kita sebar di WA. Mangga buat warga Epic, Baraya Epic. Every time you light my place, I do wanna say it's you, my babe. I won't be too late. My Gingy, don't you cry. This
Johnny Talk Show. Woi. Pakai. Tadi kan udah minum. Agak ini ya, Moet. Bukan. ya. Ngomongin Salatri, bawa sesuatu. Oke, mantap. Ini apa, Bang? Ding 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 ding. Kopi Tahura. Ya, walaupun brandnya Kopi Tahura, isinya selalu kopi ada ulen. Apalagi Lord. Ulennya kita buka. Enjoy your Boleh tahu, meal. men. Kopi Tahura. Oke. Kopi Tahura enggak hanya di Tahura ya, ada di Punclut. Di Punclut juga. Buat teman-teman di Bandung sebenarnya Taman Hutan Raya Juanda itu emang udah nggak asing, cuman kan ada yang beberapa orang yang belum tahu lokasi Kopi Tahura karena memang agak nyempil, agak nyempil gitu. Jadi kalau Ada pisangnya. teman-teman ke Tahura ada pertigaan yang belok ke kanan ke apa? Ke arah Tebing Keraton. Lebih keraton. Nah, sebelumnya ada belokan kiri nih. Sebelum Ada Ceedoh, warung. sebelum Ceedoh, Nah, sebelum kiri. ke kiri ya turun ke bawah. Nah, parkir di situ, masuk langsung ke Taman Pinus. Itu di Tahura. Instagramnya boleh dicek di @kopitahura ya. Menunya di sini ada ulen, ada bala-bala atau di Sunda bala-bala kalau Ada cirek. tempat lain ada apa? Bakwan ya? Awan. Wah, ini ada Pisang pisang goreng. goreng. Gitu. Oke, silakan kopi. Coba dulu. Coba dulu. Ayo. Lapakan. Coba. Coba lagi. Walaupun itu sudah tidak aneh. Coba dulu. Ini juga ownernya salah satu member Epi. Iya. Ya. Gitu dia ngomongin Kopi Tahura. Sama juga apa yang bakal kita obrolin tentang anniversary karena event anniversary-nya Epic bakal Yang dirayakan di akan Kopi dirayakan di Kopi Tahura. Tahura di Punclut. Yes. Cabang yang kedua. Insya Allah nanti ada yang cabang ketiga kali. Amin. Di Majenang. Ulen plus mana teh sambalnya? Oncom. Oncom. Juara. Terbaik. Tong di BA aja. Oke, kita bakal ngobrolin acara second anniversary-nya Epic Cakes Bandung yang kedua. Yang kedua walaupun umurnya udah 2 tahun jalan. Ya. Tapi secara simbolis ulang tahunnya ini yang kedua. Walaupun sebentar lagi juga mau ketiga ya. Ya. Ketiga. Jadi eventnya spesial adalah tidak hanya perayaan second anniversary, tapi juga bakal ada sertijab ketua yang sudah kita Ketua bahas. baru ya? Ketua baru yang sudah kita bahas, Bunda Yeni menjadi ketua baru Epic Cyclist Bandung dan juga grand prize-nya yang agak menarik yang akan kita bahas. Jadi buat kawan-kawan para warga Epic Cyclist Bandung tidak menutup untuk para Umum boleh. boleh. Tapi daftarnya Ya, nanti daftar. bakal ada flyer digital lah. Ya. Digital yang bakal di-share oleh Epic Cyclist Bandung buat teman-teman di luar komunitas atau warga Epic Cyclist Bandung yang mau ikut partisipasi dan bakal mendapat kesempatan dapat grand prize. Grand prize. Ya. Tidak hanya member Epic Bandung, yang di luar pun kalau daftar Punya beli kesempatan. jersey. Wah, gitu. Daftar dan beli jersey Nah yang ini terbaik. jersey keren. Nah, jadi Dari Jerjon yang ya pastinya. yang dari Warjo nih. Jadi Coba dideketin ke sana. jersey ini memang kita rancang khusus untuk event kedua anniversary-nya Epic Cyclist Bandung gitu. Keren lah. Nanti yang kita bakal share nanti sama ketua baru kita Bunda ini bakal cerita buat event second anniversary. Sok Bun, cerita Bun. Untuk Enif tuh ada ketua Pelaksana. panitia pelaksana ya. Tuplak. Pelaksana. Tuplak. Saudara Payani. Oh, Yani ketupat. Ini ketuanya. Ketupatnya. Ya, ini salah satu tadi tuh enaknya dari ketua bisa delegasi. Nah, itu. Itu dia. Betul. Makanya ketua mah nggak usah takut. Iya, Om, punya tolong banyak bantu ini privilege. ya. Mang Din tolong ini ya.
Om, ceritain Ya. Om, motifnya Om. Jadi ini perayaan yang kedua ya. Yang pertama itu kita adakan juga di Kopi Tahura, tapi di Kopi Tahura cabang pertama yang ada di Tahura. Gitu ya. Tempatnya yang syahdu itu ya, di bawah pohon-pohon apa itu pinus ya? Pinus Ya, di bawah pohon-pohon pinus. Dan itu sukses besar. Ada 80-an peserta, ada juga undangan. Dan alhamdulillah ya dari sisi bantuan dari pihak-pihak ketiga gitu ya yang sangat perhatian dengan Epic itu sampai semua yang hadir mendapatkan door prize. Ya salah satu sponsor pada waktu itu ada Jerjon sendiri ya. Jerjon. Itu ulang tahun pertama tuh pertama first impression Jerjon-nya Yes, betul. Itu Ya. ketemu Bang Joni. Yes, artinya menjadi beban lah buat panitia yang tahun kedua ini. Harus lebih baik. Mana tahun pertama begitu sukses, Iya. besar-besaran begitu ya, gitu dari jumlah sponsor, dari Ketua santai dia beban ada kok ya. jumlah yang hadir, makanan juga berlimpah-limpah gitu ya, cukup lah, nggak ada apa namanya kesan bahwa kehabisan makanan gitu ya. Ya, karena tempatnya di tempat makan. Iya, betul. Tempat makan. Betul. Jadi memang simbiosis mutualis lah. Memang kita memilih tempat-tempat yang enak buat kita duduk, kemudian enak buat kita membuat acara gitu ya. Dan semua bisa datang karena konsepnya Epic ini kan family. Family oriented ya, karena banyak juga. Bahkan kita dulu pernah ya bikin acara goes itu Kapal keluarga. goes. Jadi suami istri gitu. Masing-masing sepeda atau tandem? Masing-masing sepeda karena nggak punya sepeda tandem. Tapi kita tandemin di sana Bang Din? Bisa. Oh, bisa. Apa sih yang nggak biasa buat sama Mang Din? Jadi konsepnya family gitu ya. Jadi hiburan yang memang ratingnya 13 tahun ke atas lah gitu. Ya. Makanan minuman juga kondisi makan minuman yang 13 tahun ke atas. Jadi nggak ada yang aneh-aneh di sana. Nah, untuk yang tahun kedua ini kemarin sudah ditunjuk formasi panitia, ya kebetulan saya lah jadi tunjuk jadi ketuanya gitu ya. Getuplak. Salah lah. Karena kebetulan juga sponsor utama adalah Kopi Tahura gitu ya. Jadi kita kemarin sempat berkunjung juga yang di Punclut dan kita melihat bahwa ini juga sangat enak kalau dipakai untuk event. Karena kan sebenarnya kita ini komunitas sepeda, bukan komunitas yang lain. Tentunya di dalam acara utama tentunya goes, gitu kan. Kalau di sananya kan kumpul kita senang-senang gitu, karena senang-senang karena kita ulang tahun kan gitu. Jadi tujuannya adalah goes. Kita harus cari tempat yang gak terlalu jauh banget, tapi cukup menantang lah, gitu kan. Cukup menantang. Karena kan Sahdu. kita juga mesti memikirkan bahwa teman-teman ini sudah mulai jarang goes karena efek PPKM yang terakhir kemarin, gitu kan. Jadi ya jangan sampai yang tiba-tiba sampai sana gitu. Punya rencana senang-senang di Kopi Tahura Punclut di tengah jalan. Karena enaknya pakai pikir salah satunya bisa dilipat dan bisa di loading. Jadi kita coba memperhatikan itu semua. Jadi kita mulai jam 7 pagi di Taman Dago Cikapayang yang di bawah flyover. Itu kayaknya di markas kumpulnya Epic ya, nggak mau ya. Karena kebanyakan kita kumpul di situ karena memang tengah-tengah. Karena kan banyak teman kita hitunglah dari member itu kira-kira posisi di mana. Gitu ya. Nah paling aman itu yang banyak nggak bakal diprotes adalah tengah-tengahnya di Dago tadi. Tengah-tengah. Kemudian kita goes menuju Punclut. Memang Jalurnya nih. rutenya ke Dago ya, Dago atas sampai terminal Dago, maju dikit nanti belok kiri masuk ke bawah gitu. Tenang, jalur mah ada pudunan lah ya pasti. Ya, karena konsepnya di kita kan gitu, Ada kita pudunan. setiap ada tanjakan akan ada Bentar. Terminal. Iya. Belok kiri. Maju dikit. Ya. Baru. Ya, turun kan? Turun. Itu turun sampai ke Punclut turun. Turun. Tahu. Ya itu. Nah, naik. Sedikit. Turun. Tapi jangan khawatir karena ya kita paham betul bahwa tidak semua orang punya paru-paru dan dengkul yang sama gitu ya. Ada yang mungkin bawa anak
anak-anaknya gitu ya. Kita sediakan mobil-mobil loading. Tuh. Jadi kita Wow. minta teman-teman kita yang mobilnya bisa digunakan untuk loading, untuk bisa berpartisipasi Iya, di sana iya. gitu ya. Jadi kalau yang nggak kuat, udah nggak usah dipaksain. Kita mau ulang tahun. Iya, iya, betul. Kepada yang suka nanyain itu underline-nya tuh. Underline. Ada loading. Karena sebagai ketua juga saya belum bisa goes ini. Harus sadar diri ya. Nah, dengkul saya lagi rontok gitu. Belum bisa goes. Jadi ya saya mungkin memantau langsung di atas lah. Iya. Memantau langsung di atas. Jadi intinya jangan khawatir soal jalur dan sebagainya, kita coba siapin semuanya ya gitu. Memang belum final betul, tapi kira-kira seperti itu gitu ya. Diusahakan jam 9, setengah 10 ya sesantainya lah, sesampainya di lokasi gitu ya. Jam 10 lah paling tidak ya, 3 jam kan, jam 7 sampai sana jam 10. 3 jam menurut kita ada waktu yang cukup lah gitu. Ya kalau misalnya ada yang masih tertinggal di belakang, kita sweeping aja, Ya. angkut Ya. aja. Ya, usah khawatir. Angkut aja ke atas. Nah kemudian kita kumpul-kumpul di atas. Ya seperti biasa kumpul-kumpul, ya makan, ya minum. Kopi Tahura sendiri buka jam 2 siang sih sebetulnya. Live musik juga Ya, pasti karena kita ada. punya kedekatan yang tadi itu ya dengan Kopi Tahura. Dan mau dijebak juga ya. Kita buka paksa gitu. Ya. Kita buka paksa. Jadi insya Allah pada hari H nanti itu eksklusif ya. Artinya memang Nah, event pertama di Kopi Tahura Puncul itu event event sepeda goes. Event sepeda pertama. pertama Ya, situ. Pertama ya. Yang sepeda ya. Yang sepeda ya. Gitu. Jadi aman lah. Insya Allah semua yang datang ke sana memang untuk keperluan ENIF. Ya. Gitu ya ada. Dan di sana tadi seperti Pak Ketua dan Bu Ketua tadi sebutin bahwa yang datang itu tidak cuman member Epic. Betul. Ada undangan juga, ada pihak-pihak sponsor gitu ya. Kemudian ada juga pihak-pihak di luar komunitas yang Ya. memang pengen tahu gitu ya. Mungkin ada yang pengen Epic tuh kayak gimana sih? Gue mau ikutan dulu deh, beli jersey-nya dulu deh gitu dan sebagainya. Jadi itu kita bikin yang open dan seru-seruan aja gitu ya. Pasti di sana ada makan, ada live musik. Kalau mau nyanyi monggo ya. Iya kan? Gitu ya. Karaokean. Yang penting pulang bawa oleh Mungkin juga ada beberapa showcase dari para sponsor. Ya. Ya tadi dibilang Pak Tetep kan, kalau komunitas nggak ada yang dagang juga nggak seru, kan gitu. Tapi bukan yang ngarepin ya. dipastikan diskonnya paling menarik lah di sana, gitu ya. Dipastikan nanti kita akan mintakan ke sponsor yang memang mau buka showcase di sana, ya tolong lah kasih diskon yang the best lah, gitu ya. Spesial ya. Kalau bisa misalnya bayar Lebaran tahun depan, Iya. tekor itu ya. Nah, ini berapa komunitas yang diundang? Belum final ya, belum final. Ya, sudah ada beberapa, mungkin nanti difinalisasi lah. 10 ada 10-an komunitas. Nah, setelah acara makan, nyanyi-nyanyi, tentunya adalah acara puncak ya. Acara puncak ada 2 ya. Yang pertama adalah sertijab itu sendiri, ini acara internal Epic ya. Yang kedua adalah door prize. Nah, ini nih, menarik nih, menarik. Door prize ada 2 nih, ada door prize, ada Grand prize. Ada berbeda nih ya. Kalau door prize, mudah-mudahan semua yang datang dapat. Mudah-mudahan nih, gitu ya. Mudah-mudahan. Ya, ketang-ketang stiker, kelas tower gitu ya, topi, kaos gitu ya. Insya Allah lah kita usahakan jumlah peserta yang ada, yang terdaftar ya, yang terdaftar. Karena kan untuk ikut acara itu ada kontribusinya. Karena kan tadi itu bahwa Epic ini bukan kayak perusahaan yang punya usaha gitu ya, kita memang komunitas yang kita nggak punya APBN tadi itu kan gitu. Jadi untuk menyelenggarakan acara tentunya kita minta kontribusi Udunan barang-barang lah. Nggak Hidup mahal. adalah udunan. Dari kita untuk kita. Ya, nggak mahal. Untuk yang itu kita tarik 50.000. Ya, Rp50.000 sudah dapat makan dan minum Dan door prize. dan door prize ala Ya. Kopi Tahura. Ya. Gitu ya, ala Kopi Tahura. Jadi aman lah. Ini si Kopi Tahura punya power banget ya kayaknya. Kan dibilang sebagai sponsor utama. Iya. Nah,
untuk kawan-kawan yang di luar Epic Cyclist Bandung kan kita udah ngebahas bakal ada grand prize. Ya. Apa sih yang bisa dilakukan buat teman-teman Eh, biar punya kesempatan dapat grand prize-nya gimana? Ya, jadi kita untuk anniversary ini kita membuat kaos nih ya, merchandise nih ya. Ya. Kaos ini kaos ini memang untuk kita custom order ke Cirebon. Makasih ya Lord ya. Terima kasih ya, desainnya keren banget. Ini kita minta desain khusus. Kesusahan. Nah, jadi sengaja untuk grand prize itu kita undi dari yang sudah order kaos jersey. Jadi ada dua jenis ya. Tadi yang ikut door prize, Dengerin dengerin. yang ikut door prize lah yang datang ke sana dengan kontribusi tadi itu. Sampai Yang 20.000. ikut grand prize itu adalah yang memiliki kaos. Ini, yang memiliki Cara kaos. untuk dapat kaosnya gimana, Om? Ya, cara untuk dapat kaosnya nanti ada di IG-nya Epic Cyclist ya, Cyclist underscore Bandoeng. Iya. Iya. Ya kan, Epic Cyclist underscore Bandoeng nanti kita akan munculkan di sana. Kalau sekarang kan memang baru kita jual di internal. Iya. Baru kita jual di internal, mungkin kayak Mangdin di komunitas-komunitasnya Mangdin mungkin dimasukin juga ke sana. Ya kadang-kadang ada yang suka gitu loh. Karena ada Gak jarang Om, banyak event-event sepeda dijual kayak dibeli bukan sama anggotanya. Iya, Ya, iya. betul. Karena ada FBL ya, fans berat Lord. Fans berat Lord tadi itu. Jadi order ya, kita sebagai apresiasi kita akan ikutkan ke undian grand prize tadi itu. Berarti buat kawan Lord yang ingin dapat grand prize itu wajib daftar dengan membeli official jersey dari Epic Cyclist Bandung. Kalau misalkan daftar tanpa membeli jersey, nggak punya kesempatan buat dapat grand prize. Dapat Biar seru makan lah ya. dan door prize saja. Nah, jadi cuma dapat door prize dan makan di Kopi Tawura Puncul. Door prize-nya bukan kaleng-kaleng juga Ya. ya, gitu ya. Betul. Keren-keren. Door prize-nya bukan dikalengin maksudnya. Bukan. Nih, ada bocoran grand prize-nya apa enggak? Atau monggo silakan. mau dirasain? Ketuplak. Gak usah lah, gak usah rahasia-rahasian lah. Nggak usah, buka aja. Bro. Kalau tahun pertama itu ini gara-gara tahun pertama nih, ini menjadi beban gitu kan. Grand prize-nya adalah bule. Jadi kalau tahun pertama, Tahun pertama juga ini ya. ya tahun pertama itu kita dapat grand prize dari Cruise. Cruise Bike. Ya, kan? Frame set dari Cruise. Edisi Epic Bandung ya. Ya, kebetulan Cruise itu kan punya kedekatan juga Historis. dengan Epic. Ya, betul ya. Jadi pertama kali Cruise membangun perusahaannya itu Epic ikut di sana. Ya. Jadi Epic ikut di sana. Kemudian Epic Solo ya waktu itu yang Betul, lebih yang berport di pertama. Epic Surakarta ya. Nah, berdasarkan histori itu Kang Yudi pada waktu itu memberikan surprise ke kita, tiba-tiba diumumkan ada grand prize frame set Chris. Kita bahagia banget. Hatur nuhun Kang Yudi. Ya. Terus. Hidup terus. Ya tahun kedua mau minta lagi ke Chris malu ya, kira-kira gitu. Nah, kebetulan ada salah satu sponsor kita, jadi Johnny Bike. Johnny Bike. Jaya. Si Johnny Jaya. Johnny Bike. Terima kasih buat owner Johnny Bike ya udah kasih prize. Jadi kalau apa tagline-nya itu Jaya. Nggak tahu. Selamanya baik. Oh, selamanya baik. Oke. Satu cobain. Johnny Bike selamanya baik. Lanjut toh. Lanjut. Oke, jadi kita door prize kan frame set ya, bukan full bike tapi frame set Pikes generasi ketiga. Tapi Generasi belum selesai nih loh, dengan desain khusus sama dengan desain kaos. Jadi bakal dapat frame set yang sesuai dengan jersey. Kaosnya. Jarang-jarang. Ya Oh, kan? jarang-jarang. Sudah. Tapi kan nggak punya. Nggak punya. Limited edition ya. Limited edition. Cuma ada satu. Jadi punya kaosnya, punya Sepedanya. Sepedanya. Jadi kalau Jangan memang sampai kalau frame setnya udah jadi nggak jadi dikasih nih. jadi.
Lord, bagaimana coba gak untung? Kontribusinya paling berapa ya? Sedikit ya. Beli jersey, PO jersey sama buat makan dapat frame yang limited edition. Nah, malah ada di tahun harapnya tuh. Ya, Kalau pengalaman pabrikan nggak ada. nggak ada pabrikan. Sekas model kayak gitu. Nggak ada. Ya, Di dan dunia cuma ada satu. Satu di dunia. super limited edition. Super limited edition. Kecuali kalau dia bikin lagi gitu. Ya. Emang ketua pelaksana saat ini benar-benar Yes. juara, benar. Terbaik sebetulnya. Jadi itu sih, jadi acara puncaknya selain sertijab tadi adalah kita undi Grand Prize nanti ya, mudah-mudahan ikon Kota Bandung ya salah satunya yang Iya, iya. akan ngemsiin ya. Mudah-mudahan Yang insyaallah. biasanya kalau Iya. bikin Grand Prize undian itu ngeselin lah gitu. Ngeselin. Tapi rame gitu. Rame. The one and only. One and only. Iya, iya. Gitu. Anggota Epic juga. Ada Epic juga. Sering ketemu dia. Iya. Cuma kemarin lucu waktu ada acara dia minta loading. Iya. Sebagai pria berbobot seperti kita Ya, ya. perlu itu. Beban trek manja, nyampe harus nyampe. Iya. Harus hemat paru-paru ya. Satu tambahan li, Lord, itu kopi Tahura pun sud tempatnya teh indah pisan nih. Nah. Asli nata. Mungkin perlu dijelaskan itu. Dan nggak jauh loh ya, Iya, dan nggak iya. jauh. Karena pada waktu pertama kali kita mau rapat panitia ke sana tuh kita mikirnya udah, Ujung gitu. waduh tanjakannya, waduh begitu. Ternyata begitu kita coba ya keluar dari Dago tadi itu, Belok. naik begini, Set terus langsung. keluar kanan udah kelihatan. View-nya Lord, view-nya teh ya pemandangan Lord. Kita apa sunset sunrise? Sunset. Dapatnya sunset justru. Pemandangannya kayak di Punclut gitu. Oh, kayak di Punclut. Aslinya. Nanti putus. Itu ngadep ke sana dan kita itu tempatnya nanti di sana Lord. Jadi ada tempat yang ya eksklusif ya gitu tempatnya. Pemandangannya indah. Nah, Matangannya view. View pemandangannya. Itu yang di Unsur itu buka dari kapan? Baru apakah udah lama? itu mesti tanya sama pemilik kopi Tahura. Nah mungkin boleh inilah dibocorin lah. bocorin Itu juga belum lama si kopi Tahura mah. Belum lama buka. Baru Baru coba jalan gitu. 5 bulan sih. Nanti masih banyak kawan-kawan yang belum tahu. Ya. Tahu dia cuma kopi Tahura cuma ada di Tahura, ternyata cuma ada juga di Punclut. Di Punclut. Gitu. Karena Ya, pun buat alternatif lah buat kawan yang suka Betul. alam. Kalau yang di Tahura kan lebih ke adem ya. Ya. Kalau Ya. pohon. Ya. Kalau yang di Punclut lebih ke view-nya yang memang Betul. dari Bandung bagian atas. Cocoknya Yes. kalau ke Punclut Tahura tuh anak senja. anak Ya, senja. anak senja. Sunrise-nya Sunset. Sunset. Sunrise. Salah. Sunsetnya. Ketapaan. Aduh. Anak senja cocok loh. Anak senja ya. Pokoknya bakal seru banget acara ini tanggal 11 11 Juni ya. Juni. Nanti buat teman-teman kawan yang pengen berkesempatan dapat Grand Prize, secepatnya kapan nih digital playernya bakal dikeluarin oleh Epic Cycling Sebenarnya Bandung? untuk di WA grup kami itu sudah disebar. Oh, sudah disebar. Nah, dalam waktu dekat secepat mungkin kita akan share di IG lah, Ya, insya Allah. share di IG. Silakan warga Epic Bandung atau Teman-teman bukan yang lain. member Epic. Ya silakan. teman-teman komunitas yang di luar Bandung yang kebetulan pada tanggal tersebut Nah. sedang main ke Bandung, Silakan. gitu ya. Welcome Nah, Kita buka pendaftaran. ke pendaftaran. itu yang direncanakan pas tanggal 11 nih kayaknya kita lagi di Bandung nih, Nah. gitu. Ikut aja gitu. Goesnya kan rutenya bagus nih ya. Iya. Khususnya untuk yang suka nanjak-nanjak.com ya. Nanjak-nanjak. Satu lagi Lord gini, buat teman-teman komunitas baik Epic ataupun bukan Epic, pas lagi ke Bandung, kalau misalnya katakanlah butuh ditemenin, DM aja, DM aja. Epic Bandung, silakan. Nah. Tolong dong saya diajak main ke tempat-tempat yang enak bersepeda, Ya. silahkan, kami akan siap Ya. memandu. Selalu ada anggota Ya. yang bakal nemenin ya. Betul. Walaupun weekday juga Betul. bisa aja karena Itu tour guide juga ya. Ya. betul. Ya kalau kita ikoniknya adalah setiap goes itu ujungnya makan. Makan. Ya. Itu. Triathlon ya, Om, ya? Kalau cocok berarti pas lah Pas. dengan kita. Gitu. Om, Kalau dalmotan kan neduh. Betul. Kalau pengen nanjak-nanjak kopi tahuran. Kita udah. Dan satu lagi Om, kalau
yang ingin mempercantik sepedanya, Oh, baik iya. atau apapun, ada tempat terbaru Johnny sekarang, Bike. Johnny Bike. Tempatnya di mana? Di Cipedes Di ya. Jalan Mana Cipedes atas nomor 78. Di Johnny Bike mempercantik sepedanya, Hah? mempercantik atau memperganteng orangnya di Jerjon official. Tidak mengayomi. mempercantik akhlaknya enggak? Oh ya, sekalian. Cuma di Ya. bagian atas, Pak. Tadi apa ininya? Tagline-nya? Johnny Bike Selamanya baik. Oke. Iya. Apa lagi? Mas? Untuk harapan acara ke depan. Ya pastinya ya kita lebih ramai dari yang pertama ya pastinya, insya Allah lah. Dari lokasi kan mendukung, Ya. kemudian persiapan kita juga mungkin lebih lama ya dibandingkan yang pertama. Itu sangat mepet loh sebetulnya kita persiapan itu ya, karena awalnya itu mau diselenggarakan di bulan Desember, kita sudah udunan semua, tiba-tiba Oh, nih piagam. oh ya itu Piagam ya, ya, Epic. itu Anu yang tahun pertama pertama. ini ya. Lord senang banget dapat itu dipajang di sini. Dipajang. Gitu. Gitu. Makanya bentuk reward sponsor tuh Lord ya sebagai dari sponsor event-event kalau dapat seperti itu walaupun hanya berbentuk ya tidak Jangan dinilai harga atau itunya gitu Iya, ya, tapi kalau penghargaannya. Penghargaan itu Yes. merasa kita dapat reward dari sponsor. Ya karena kita juga acara kita didukung oleh sponsor, Ya. masa kita Ya. nggak berterima kasih kan? Ya, itulah bentuk rasa Bentuk Adalah terima bentuk kasih. terima kasih. Feedbacknya lah ya. Ya, walaupun berbentuk piagam tapi buat Lord tuh senang banget. ya harus lebih rame aja gitu. Ini piagam pertama Lord dapat ini dari Epic. Oh iya, Ini pertama. ini juga bikin mendadak ya. Komunitas yang lain kalau mau berikan penghargaan ke Lord Johnny, ini tempat masih kosong. Mungkin diharapkan nanti ini semua ada penghargaan Lord ya. Memang dipersiapkan ya. Nah, silakan. Kan pajak kan. Gitu Lord, kira-kira. Yang penting pokoknya acaranya sukses. Seru lah. Amin. Kita happy bareng aja. Happy bareng lah ya. Ya alhamdulillah kan kondisi juga sudah Tapi mendukung undang ya. alat Epic luar kota nggak sih? Oh, Ya, Ada. ya. Kita welcome. Aja. Makanya pada saat di share di IG juga, itu kan kita udah nge-tagline ke Epic Cyclist ID. Jadi sekalian nih diumumin ya untuk teman-teman Epic di seluruh Nusantara, kan yang banyak Om, seluruh Nusantara. Tadi seperti Om Yani bilang Pak Ketuplak, kalau sedang ketepatan tanggal 11 ada di Bandung atau memang berencana mau ke Bandung, Ya. welcome. Atau berencana mau bikin acara, bingung nggak tahu kemana, ke Bandung aja. Bandung, silakan. Gitu. Dan ada informasi juga sih Wak, dari Ya. Epic Cyclist Depok. Ya. Katanya ada beberapa orang yang mau goes dari Depok ke Bandung hanya Nah, untuk acara. menghadiri acara. Oh. Jadi Epic Depok ini sebenarnya adalah komunitas Epic ya Epic di luar Bandung ya, chapter lah istilahnya yang paling intens berhubungan dengan kita. Iya. Artinya waktu acara Epic Depok Goes to Bandung kita Temenin. temenin ya. Udah beberapa kali. Bandung ke Depok udah. Nah, kita Depok mau. Kita dalam ya. Karena Depok. Enggak, nah Depok kuat-kuat tuh. Iya. Serius kuat tuh. Goes dari Depok ke Bandung. Epic Cyclist Adi dimanapun Anda, dan kami mengundang lah ya untuk acara anniversary ini. Karena pas saya ini Epic Cyclist Bandung tanggal 11 Juni Juni ya. seru banget. Teman-teman bisa banyak hal yang bisa didapetin. Keseruan acaranya, alat musik, makan, door prize, dan Grand prize. Grand prize. Yes. Oke. Terima kasih buat Epic. Ini lo udah ini. Untuk hadir di acara Johnny Talk Show. Oke, ini ada gift ya buat Terima kasih. Sudah berkenan hadir di Johnny Talk Show. Lo Johnny nggak bisa ngasih apa-apa. cuman ngasih Ini kresek doang. Kresek ada isinya. Ada isinya. Isinya kresek lagi. Kresek lagi. Oke, ini Bang Din, mohon diterima. Waduh, terima kasih Lord.
ini Pak Tetep. Lord hatur nuhun. Nuhun Oke, bisa, Lord. Nuhun bisa. bisa. John selalu Nun. Teni. Ya, nuhun bisa nuhun. Oke, makasih Bon, makasih John selalu di hati. Oke. Nah, terima kasih ya buat anak Epic Bandung. Semoga nanti acara ulang tahunnya Meriah. Amin. Amin. Bener ya, isinya kresek lagi. Iya, bener. Ini bocoran buat kawan-kawan rock yang mau mampir di Jalan Talk Show ini punya privilege pilih hadiah, pilih sendiri. Ya. Pilih sendiri. Enaknya. Betul. Jadi kalau diundang sama produser Jalan Talk Show untuk ngisi Acara. di tentang Jalan Talk Show, enaknya untuk buat hadiah pilih sendiri. Waduh. Saya hampir bingung disuruh tolong cari katalog yang diinginkan alus kabeh. Aduh, mohon bisa. Maunya diselek semua nih. Oh, selek semua maunya. Oke, Pak Dede. Ya, mohon bisa. Ketemu lagi di Jalan Talk Show minggu depan setiap hari Sabtu jam 7 malam. Siap. Happy